Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain, mintalah kematian jika kamu orang-orang benar. Akan tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Engkau Muhammad, sungguh akan mendapati mereka orang-orang Yahudi sebagai manusia yang paling tomak akan kehidupan dunia. Bahkan lebih tomak dari orang-orang musyrik. Tiap-tiap orang dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Katakanlah Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril? Padahal, dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, sebagai pembenaran terhadap kitab-kitab yang terdahulu, dan petunjuk, serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Siapa yang menjadi musuh Allah? Malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya, Jibril dan Mikail. Sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Sungguh, kami benar-benar telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya? Bahkan sebagian besar mereka tidak beriman setelah datang pada mereka Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, tidak menggubrisnya, seakan-akan mereka tidak tahu. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir pada manusia, dan apa yang diturunkan pada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu pada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah atau cobaan bagimu. Oleh sebab itu janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya atau malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat pada mereka. Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik seandainya mereka mengetahuinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, Ra'ina. Akan tetapi katakanlah, Unsurna. Dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya padamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Akan tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya pada orang yang Dia kehendaki. Allah pemilik karunia yang besar. Ayat yang kami nasak atau batalkan, atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik, atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Ketahuilah, bahwa tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Ataukah kamu menghendaki untuk meminta Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Siapa yang mengganti iman dengan kekufuran, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Banyak di antara ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah. Biarkanlah dan berlapang dadalah
berpalinglah dari mereka. Sehingga Allah memberikan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah Muhammad, tunjukkan bukti kebenaranmu, jika kamu orang-orang yang benar. Tidak demikian. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, serta berbuat ihsan, akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak menganut suatu agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak menganut suatu agama yang benar. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, musyrik Arab, berkata seperti ucapan mereka itu. Allah akan memberi putusan di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa yang mereka perselisihkan. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya, dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut pada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia, dan mendapat azab yang berat di akhirat. Hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Mereka berkata, Allah mengangkat anak. Maha suci Allah. Bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk padanya. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata padanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sungguh telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami pada kaum yang yakin. Sesungguhnya, kami telah mengutusmu Muhammad, dengan hak sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.